Assalamualaikum, hai teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami, Messi, Imron, dan Faris. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Film yang membuat kita kembali pada masa tahun 2019 ini. Film ini diangkat dari kisah nyata dan novel berjudul yang sama. Film ini berkisah tentang Gita Sesawanda Cantika, gadis remaja 13 tahun yang memiliki keluarga dan kehidupan sempurna, sampai ia didiagnosa mengidapi kanker. Film ini menceritakan Gita Sesawanda Cantika atau yang dikenal dengan nama panggilan Keke. Seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walau sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Kiki juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya, dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Semua tampak begitu sempurna. Pada tahun 2004, kanker menghinggapinya. Keke adalah pengidap rhabdomyosa-sarcoma atau kanker jaringan lunak pertama yang ada di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok. Kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tak disangka, 2 tahun kemudian, pada tahun 2006, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Ayah Keke pun tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Terbukti bahwa ia sanggup ke pedalaman, bahkan ke luar negeri, hanya untuk menyembuhkan Keke. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, tapi Keke berhasil bertahan untuk lebih dari setahun. Meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kankernya itu sudah terlalu menyebar. Keke telah menghembuskan napas terakhir. Film ini sangat layak ditonton oleh masyarakat karena dalam film ini banyak mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kemanusiaan dan bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. Ceritanya sangat menyentuh dan terinspirasi dari kisah nyata seorang remaja, gadis berusia 13 tahun, Gita Sesawanda Cantika, yang berjuang dalam melawan penyakitnya. Kita yang seringkali melupakan makna kehidupan dengan bersifat egois dan sewenang-wenang pada orang lain, melupakan sahabat dan keluarga, tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Film ini berusaha untuk menyadarkan kita kembali. Film sedih yang mengharukan dan sangat yang diangkat dari cerita novel ini tentu saja banyak diapresiasi oleh masyarakat. Tidak sedikit orang yang menangis saat menonton film ini. Dalam film ini, kita wajib meniru sifat ketegaran dalam menghadapi musibah, selalu berpikir positif, selalu semangat, tekun belajar, setia kawan, dan pantang menyerah. Kisah persahabatan dan kehangatan keluarga yang diceritakan dalam film ini menyadarkan kita untuk selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya sekarang. Hidup yang telah diberikan Tuhan ini jangan disia-siakan. Harus kita nikmati dan manfaatkan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal, karena hidup ini cuma satu kali. Sekian dari kami. Terima kasih.